sekarang udah kerja jadi pembantu di rumah teman gue. Sekarang dia nggak nginep dan dia mau ketemu sama lo sore ini. Kak Mira, Intan. Aku mau kasih surprise buat mereka. Enggak, Bu. Bening nggak ada di sini. Bukannya Bening ketemuan sama Intan dan Amira ya? Iya, tapi masalahnya kata Amira sama Intan, Bening orang teka-teka. Mereka udah tunggu lama-lama. Ada apa, Andra? Saya mau pergi, Pak. Bening hilang. Kalian harus memindahkan Bening ke tempat yang lebih jauh. Begitu kalian dapat tempat aman, segera hubungi saya. Tapi Bu, buat apa kita lama-lama nyangkap dia nih? Kapan Ibu mau nemuin dia? Sudah, turuti saja perintah saya kalau kalian tidak mau ditangkap. Lokasi sudah diketemukan. Perempuan itu gimana, Bang? Udah biarin aja kebakaran. Biar sate sekalian. Jadi gimana itu, Bang? Ya udah cabut. Keluar. Indra? Iya, Pak. Kamu cari Bening di sana. Saya ke sana. Bening!
sakit, Elsa. Bu, bawain air panas sama kompres ke kamar. Iya, Pak. Mas Arman, Mas, tapi Bening nggak pantas tidur di kamar tamu. Dia tuh pembantu dan dia punya kamar pembantu di belakang, Mas. Saya tidak ada waktu untuk berdebat soal ini. Indra, kamu sudah hubungin keluarga Bening? Sudah, Pak. Mereka dalam perjalanan ke sini. Oke. Mas Arman, ini benar-benar keterlaluan, Mas. Mas Arman kan bukan keluarganya Bening. Ngapain sih repot-repot ngurusin dia? Dia kan punya keluarga sendiri. Atau enggak, taruh aja Bening di rumahnya Indra, biar keluarga Indra yang urus dia. Dokter pribadi saya akan merawat Bening. Pak, dokternya mau dipanggil sekarang. Gimana kalau nanti Bening nggak sadar, Pak? Bening, kamu jangan bangun dulu. Kamu sudah aman daripada penculik itu. Orang saya sudah mengurus penangkapan mereka ya. Terima kasih, Pak. Bening, ya Allah, Bening. Kenapa kamu, nak? Apa yang terjadi, nak? Sampai kamu seperti ini. Masya Allah. Saya... Kakak khawatir banget sama kamu. Kak Sia nggak apa-apa kan? Nggak dipotong kan, Kak? Ning, Bang Hotman gak macam-macam sama kamu kan, Ning? Intan takut, kayak Intan takut banget. Gak apa-apa, Kutan. Kamu tenang aja ya. Kamu jangan nangis lagi dong. Ini benar-benar nggak bisa dibiarkan. Laura, kamu harus segera ke sini sekarang. Apa? Ke sana? Memangnya apa yang terjadi di sana? Laura, hari ini Bening mengambil tempat tidur kamu yang biasa kamu nginap. Apa? Makanya Laura, aku mau kamu ke sini sekarang juga. Kalau kita tidak cepat bertindak, aku takut kalau Bening akan mengambil Arman dari kamu. Bening! Mungkin kau bukan cinta sejati diriku. Ini kan udah malam. Kakak sama Intan harus pulang. Kasihan nanti Bu Cici nungguin. Ning, kalau misalnya boleh, kakak pengen banget nemenin kamu di sini. Kakak pengen banget jagain kamu, Ning. Kakak nggak mau kamu ditangkap sama Bang Hotman. Iya, Kak. Intan nggak mau ninggalin kakak sendirian. Intan mau sama-sama kakak aja. Kalaupun nanti Bang Hotman nyulik kakak, Intan akan tetap ikut sama Kak Bening. Kamu inget kan, Ning? Mau kita susah, mau kita seneng, kita harus sama-sama terus. Kalian tenang saja.
Bening sudah berada di tempat yang aman kok. Tapi masalahnya, Pak, yang namanya Bang Hotman itu... Hotman sudah saya urus. Saya sudah lapor polisi. Sebentar lagi pasti dia akan ditangkap. Pak Arman benar, Amira. Kalian gak usah khawatir. Mira, tolong nanti Amira sama Intan diantar pulang ya. Baik, Pak. Bening, jika kamu masih merasa pusing atau sesak napas, kasih tahu Bu Fatma ya. Nanti saya akan atur dengan dokter pribadi saya. Kalian kalau mau kesini lagi besok menjenguk Bening, silakan datang ya. Terima kasih banyak ya, Pak. Kak, jadi nggak nganter kita? Jadi, ayo. Ayo. Oh ya, nih kakak pulang dulu ya. Iya, Kak. Besok-besok kakak pasti kesini lagi sama Intan, ya? Ya, istirahat ya. Yes. Kalian masuk mobil duluan ya? Saya harus ke dalam lagi. Kunci mobilnya ketinggalan. Cie, kakak seneng ya dipegang tangan sama Mas Indra. Ayo. Ayo. Cie. Berat sekali ujian hidup yang harus kau pikul, Bening. Andai saja aku bisa memohon kepada Allah, biar aku saja yang menanggung semua penderitaan kamu. Walaupun kamu selalu galak sama aku. Tapi entah kenapa, aku malah selalu ingin menjadi orang yang menyelamatkan kamu. Ngapain lihat-lihat gue? Seneng ya lihat gue sakit? Atau jangan-jangan lu iri karena gue tidur di tempat bagus? Kok Indra nggak marah ya sama gue? Jangan marah-marah. Istirahat. Nanti kamu nggak sembuh-sembuh. Kok dia berubah ya? Dia datang lagi. Bangun kamu! Bangun kamu! Kamu gak pantas ada di kamar sini. Bangun! Bangun cepetan! Kamu cuma mau di kamar aja. Keluar kamu! Keluar kamu! Keluar kamu! Mon buka pintunya, Mon. Ngapain lo? Saya nggak jadi tidur di kamar tamu, Mon. Saya tidur di sini aja ya. Enak aja lo udah dikasih tempat tidur berkelas. Masa lo mau semuanya dasar serakah?
Bening, kamu tidur di kamar ibu aja ya. Gak usah repot-repot. Saya dan Laura sudah siapkan tempat tidur yang pantas buat dia. Ayo ikut saya. Bu Elsa, tapi saya mau dibawa kemana, Bu? Banyak omong kamu ya. Ayo Laura. Ayo. Bu Fatma, Ibu. Bu Fatma. Mereka makin merajalela. Saya gak bisa membiarkan ini. Saya harus lapor Pak Arman. Baik Pak Oscar, saya lega mendengar bahwa mereka sudah ditangkap. Ya, besok kalau ada waktu ke kantor ya. Pak Arman, Ya Bu Fatma. begini Pak. Saya mau memberitahukan kalau... Bu Fatma ada di sini. Saya cariin kemana-mana, Bu. Maaf, Mas. Saya mau pinjem Bu Fatma. Kan untuk urus Bening, saya nggak bisa urus Bening. Bu, ayo. Kayaknya Bening udah lapar deh. Yuk. Maaf ya, Mas. Akhirnya kamu punya hati nurani juga untuk membantu orang. Makasih, Mas. Ayo. Ayo, Bu. Bu Elsa, kenapa Bu Elsa bersikap seperti itu kepada saya? Karena kamu mau mengadu masalah Bening ke Mas Arman. Dengar ya, Bu Fatma. Jangan terus memikirkan perasaan Bening. Pikirkan perasaan saya dan Laura. Bu Fatma tahu sendiri kan seberapa besar cinta adik saya Laura pada Arman. Tapi kenapa Bening yang menjadi sasaran pelampiasan kemarahan kalian? Semenjak kedatangan dia ke sini semuanya jadi kacau. Setiap kali Laura mendekati Arman dia selalu jadi pengganggu, bahkan sekarang dia jadi penggoda. Atau jangan-jangan kamu bersekongkol sama Bening, iya kan? Biar dia jadi sama majikannya yang jelas-jelas jauh sekali derajatnya. Dan kamu akan mendapatkan semua keuntungan di balik semua ini. Itu kan yang kamu mau, iya kan? Astagfirullahaladzim, Bu Elsa. Makanya, jangan pernah ngadu sama Arman apapun yang saya lakukan sama Bening. Kalau sampai Arman tahu, saya nggak segan-segan untuk mencelakai kamu. Saya akan berjuang mati-matian untuk kebahagiaan adik saya, Laura. Di sini tempat yang pantas buat kamu tidur. Bu, Ibu, Ibu, Bu, buka pintunya, Bu. Ibu, Ibu saya mohon buka pintunya, Bu. Ibu. Gimana? Udah saya tendang dia. Bagus. Tapi ingat, sebelum Arman bangun besok pagi, kita harus bawa dia masuk. Oke. Ya Allah, terima kasih telah memberikan Kak Bening majikan yang baik. Kak Bening pasti sekarang senang bisa tidur di tempat yang nyaman dan kasur yang empuk ya Allah. Amin.
cinta sejati di hidup. Laura. Laura. Laura, sebentar lagi Mas Arman bangun. Sebelum dia bangun, kita harus bawa Bening masuk. Ayo. Laura? Selamat pagi, Mas. Pagi sayang. Kapan kamu datang? Laura baru datang kok. Dia mau sarapan bareng sama kita. Bening mana? Oh, saya cari dia sekarang ya. Selamat pagi, Pak. Pagi. Sarapannya di sini. Kalau kamu masih merasa kurang sehat, kamu bisa kembali istirahat di kamar Bening. Terima kasih banyak, Pak. Tapi saya sadar diri, saya cuma seorang pembantu di sini. Saya lebih pantas tidur di kamar pembantu daripada di kamar tamu, Pak. Gimana sih? Nggak sopan banget. Maaf, Bu, maaf. Kamu tadi malam kurang tidur, Bening? Mungkin saya masuk angin, Pak. Karena semalam saya... Allah, mungkin dia cuma nggak kebiasa aja sama AC, ya kan? Ini, Bening. Ambil, Bening. Terima kasih, Pak. Sudah, Mas. Ayo kita sarapan. Laura. Nggak usah. Baby, happy birthday ya. Makasih ya, Wi. Iya. Susan, acaranya kok nggak dimulai? Indra mana sih? Aku kan sengaja ngerayain lagi ulang tahunku ini demi Indra. Mendingan lu duluan deh, Hasan. Ayo sayang, kita mulai acaranya. Yuk. Apaan sih, Ray? Ayo sayang. Teman-teman, ayo ngumpul. Acaranya udah mau dimulai. Yuk. Dia nyalain lilinnya. Yuk. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Tunggu sayang, aku mau ngasih sesuatu buat kamu. Apaan sih kamu? Ini dia. So kalut banget sih dia. Harusnya lo yang nolongin dia. Indra. Makasih, Indra. Kamu nyelamatin aku. Mira! Mira!
Indra. Apaan sih, Oha? Oh, belum puas? Lu tuh harusnya buka mata lebar-lebar, Susan. Dari gerak-geriknya si Indra aja, udah kelihatan dia tuh nggak suka sama kamu. Lu tuh harusnya perhatiin di sini. Yang ada di depan lu tuh cowok yang benar-benar cinta sama lu, Susan. Ini bukan urusan lo. Dan gue gak suka sama lo. Oke? Susan. Apaan sih lo? Woi! Woi, tunggu! Lu aja bantuin gue untuk berenang ya, gue takut basah. Kamu pikir saya akan diam aja kalau kamu bersin-bersin ke muka saya? Aduh, kamu sengaja kan? Aduh, sakit Bu. Lepas Bu. Laura. Aduh. Ibu, Bu tolong lepasin saya, Bu. Ibu. Saya tidak akan melepaskan kamu sampai muka kamu menyentuh toilet itu. Bu, lepas, Bu. Bu. Ibu, lepas. Ibu. Mun, lepas, Mun. Mun, lepas. Aduh. Biar kamu sadar dengan siapa kamu berhadapan di rumah ini. Aduh, Ibu. Bu, ampun, Bu. Kerana. Bu, ampun, Bu. Ampun, Ibu. Saya mohon, Bu. Bu, ampun, Bu. Ingat, Bening. Bu, kamu tidak bisa menyamakan diri kamu dengan saya. Apalagi melecehkan saya di depan Pak Arman. Bu, saya nggak pernah menyamakan Ibu dengan saya, Bu. Saya cuma seorang pembantu. Saya heran kenapa Ibu takut sama saya, Bu. Kalaupun Pak Arman tidak suka sama Ibu, Ibu harus tanya sama diri Ibu sendiri, Bu. Jangan saya dijadiin pelampiasan, Bu. Lancang kamu. Dasar pembantu kampungan. Tuhan, maafkanlah hamba-Mu ini yang berkata lancang ya Tuhan. Kuatkan hamba. Beri hamba kekuatan ya Tuhan. Beri hamba kekuatan. Ini semua demi Ibu dan saudara-saudara hamba. Saya mohon ya Tuhan. Mungkin kau bukan cinta sejati di hidupku. Hei, Indra! Ngapain sih lu sosok jadi pahlawan di depan dia? Hah? Udah jelas-jelas lu nggak naksir sama dia. Harus lu kasih kesempatan buat gua dong. Kesempatan itu datang dari diri lu sendiri, bukan dari gue. Dan lu juga harusnya tahu cara menyayangi orang yang lu sayangin. Banyak ngomong lu. Roy, gue gak akan pernah suka sama lo. Dan kalau lo mikir Indra gak suka sama gue, itu salah besar. Gue nyesel lo kesini. Lo pergi sekarang. Tapi sana. Udahlah, pergi. Ah! Ayo cabut. Sudah, Aris. Saya udah gak mau lagi bicara sama kamu. Jadi jangan pernah ganggu hidup saya lagi. Oke, aku gak bakalan banyak ngomong lagi sama kamu. Tapi aku mau ingetin satu hal sama kamu. Kalau kamu harus datang siang ini juga. Karena kalau tidak, kamu bakalan menyesal. Permainan apa lagi nih, Aris? Terserahlah kamu mau bilang ini permainan atau bukan. Tapi aku gak main-main. Siang ini juga, kamu harus datang.
Indra. Aku tahu ini kesalahan aku, Indra. Kamu tenang aja ya. Aku bakal ganti semuanya, Indra. Nggak usah, Susan. Kamu nggak perlu ngelakuin itu. Indra, Indra. Indra, udah, Indra. Aku tanggung jawab ya. Nggak apa-apa. Indra, aku nggak bisa ngeliat kamu sedih kayak gini, Indra. Aku nggak apa-apa, aku serius. Udah, kamu tenang aja deh. Aku yang tahu semuanya, Indra. Dengerin aku, ya. Sekarang ini Mas Indra mungkin nggak tertarik sama Non Susan. Tapi kayaknya Non Susan memang nggak pernah menyerah. Kalau dipikir-pikir, Non Susan sama aku tuh bagaikan bumi dan langit. Aku jadi khawatir. Nanti lama-lama Mas Indra jatuh cinta lagi sama Non Susan. Hai, sayang. Jangan pernah main-main sama saya. Kamu gak usah kasar gitu dong, sayang. Biar gini-gini juga aku bekas pacar kamu. Santai dong. Kamu tuh emang gak sabaran nih orangnya. Kan kita bisa ngobrol-ngobrol dulu. Kita bisa bermesraan dulu. Masa kamu lupa sih? Dulu saat kita berdua, kita sering ngabisin waktu di sini. Apa maksud kamu suruh aku kesini, Aris? Cepat katakan. Simple. Aku cuma pengen kasih kamu sesuatu, ya anggap aja itu tanda perhatian aku sama kamu. Tunggu ya. Ternyata kamu masih menyimpan kopi foto itu. Keterlaluan kamu, Aris. Saya memang pernah minta kamu memotret saya. Tapi untuk koleksi pribadi saya, bukan untuk dipublikasi. Gitu ya. Gimana kalau ini? Di situ ada muka kamu sama aku. Fat? Aris, apa sih mau kamu dari semua ini? Mau aku, kamu balik lagi sama aku. Karena aku masih cinta sama kamu. Dan aku nggak akan rela laki-laki manapun yang akan milikin kamu. Hubungan kita tuh udah lama berakhir, Aris. Dan aku bukan pacar kamu lagi. Jadi jangan ganggu kehidupan aku lagi. Ambil semua duit ini. Saya peringatkan sekali lagi sama kamu ya. Jangan ganggu kehidupan saya lagi. Ngerti kamu? Hei, Nora. Apa sih mau kamu? Kamu tanya mau aku apa? Ambil uang kamu karena aku nggak butuh uang kamu. Yang aku perluin sebenarnya ada di depan aku. Itu kamu. Kau ingat gak sih? Dulu tuh kita saling mencintai. Dan kita tuh pasangan yang serasi. Kamu tuh harusnya ngaca. Kamu tuh nggak pantas buat aku. Oh, aku nggak pantas buat kamu. Oke. Aku tahu. Kamu sekarang lagi deketin laki-laki kayak Raya itu kan? Aku bakalan lepasin kamu, tapi dengan satu syarat. Kamu harus bayar aku 1 miliar. Sinting kamu, Aris ya. Dari mana aku punya uang sebanyak itu? Oh, itu bukan urusan aku. Kamu mau dapetin uang itu dari mana? Terserah, aku nggak peduli. Kamu udah campakin aku demi laki-laki kayak Raya itu. Kamu ingat ya? Master copy foto-foto dan video semuanya masih aku pegang. Dan aku akan publikasiin itu semua kalau kamu tidak bayar sama aku sebesar 1 miliar.
Mungkin kau bukan cinta sejati di hidup. Iya, sabar Mas. Ayo, mana? Cepat katakan, di mana foto asli itu? Hah? Saya nggak tahu, Mas. Saya nggak tahu apa-apa, Mas. Mana fotonya, ha? Mana fotonya? Saya nggak tahu, Pak. Kalau lu nggak kasih tahu, lu bakalan mampus. Setahu saya fotonya udah dihancurin sama Laura, Pak. Nggak dapat apa-apa, Pak. Orang aja, ampun, Pak. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Oh, jadi kayak gini sekarang cara lu ya? Lu nyuruh orang untuk ngebungkam gue dan ngerebut foto itu dari gue. Iya. Salah besar. Lu tuh salah. Gue sekarang udah gak bakalan kasih toleransi lagi sama lo. Dan sekarang lebih baik lu serahin uang 1 miliar itu. Karena kalau tidak, gue bakalan datang ke rumah laki-laki itu dan beberin semuanya. Ngerti? Elsa, gimana kalau sampai Aris datang ke sini dan membeberkan semuanya ke Arman? Aku takut, Elsa. Tolong aku harus gimana? Siapa itu? Itu pasti Aris. Aku takut banget, Elsa. Aduh, aku harus gimana ini? Laura, tenang ya. Kita harus hadapi ini dengan tenang. Kita nggak boleh panik, oke? Ayo kita lihat, yuk. Bening. Sini, cepat. Cepat kamu lihat siapa yang datang. Kalau misalkan cari Pak Arman atau Bu Laura, bilang nggak ada. Kalau dia marah-marah, kamu usir aja. Jangan sampai orang asing masuk ke dalam rumah ini. Ngerti kamu? Baik, Bu. Sana lihat. Maaf mas, mau ketemu sama siapa ya? Kalau mau ketemu sama Bu Laura atau Pak Arman, mereka lagi nggak ada di sini. Oh, nggak apa-apa. Saya cuma mau ngantarkan surat ini untuk Pak Arman. Tapi tolong surat ini hanya sampai ke tangan Pak Arman. Karena isinya sangat penting sekali. Ini Mbak, suratnya. Baik, nanti akan saya sampaikan. Bening. Aduh, gimana Elsa? Kalau sampai amplop itu dari Aris dan sampai ke tangannya Arman. Aduh, gimana? Pak, maaf Pak, ini ada surat penting untuk Bapak. Ini surat dari mana? Kok tidak ada alamat pengirimnya? Saya juga kurang tahu sih Pak, tapi tadi ada seorang laki-laki yang datang ke sini dan menyampaikan kalau surat ini penting untuk Pak Arman. Kamu tuh harus tanya dong, siapa laki-laki itu? Dan dari siapa yang pengirimnya? Ton. Halo? Sebentar lagi semuanya bakalan terbongkar. Dan kamu bakalan kembali jadi milik aku. Karena kamu cuma milik aku. Enggak. Tidak, ini nggak boleh terjadi. Tidak. Elsa, tolong Elsa. Ini nggak boleh terjadi, Elsa. Laura. Laura. Mas, bantuin Mas. Mas Arman.
aja Laura ke kamar, Mas. Jadi istirahat, Mas. Ya ampun, Laura. Ton, kenapa pengelolaan kantor begitu besar? Apa maksud Mas Arman nuduh aku seperti itu? Sudah jelas semua pengeluaran aku pakai buat perusahaan. Perusahaan apa, Tony? Laporan ini tidak sesuai dengan apa yang kamu keluarkan. Kamu pasti menggunakan cek untuk kepentingan pribadi ya? Mas, jawab saya dengan jujur. Kamu pasti menggunakan cek perusahaan untuk kepentingan pribadi kamu. Kenapa Mas selalu nuduh aku seperti itu? Aku selalu menggunakan dengan... Kamu jangan menyangkal. Rekening koran ini adalah bukti bahwa kamu menyelewengkan dana perusahaan, Tony. Kalau kamu benar, buktikan. Cocokkan rekening koran ini dengan laporan keuangan. Dengar ya, Tony. Ini peringatan terakhir buat kamu. Sekali lagi kamu terbukti menyelewengkan dana perusahaan, saya akan pecat kamu. Camkan itu baik-baik. Mas, saya ini adik Mas, bukan karyawan Mas. Mas tidak bisa seenaknya memecat aku seperti karyawan yang lain. Tony, karyawan itu semuanya di hadapan saya sama. Kamu adik saya atau karyawan saya, sama semuanya. Saya tidak peduli siapapun yang salah, harus menerima konsekuensi. Kamu tahu kenapa saya ngedorong kamu? Ini semua karena ketololan kamu. Setiap kali surat datang harus melalui saya. Jangan kamu serahkan sama Arman karena urusan Arman sudah banyak. Ingat itu. Ngerti? Baik, Bu. Mungkin kau bukan cinta sejati di hidup. Ih, lepasin gue. Lu lihat, kalau gue nggak datang nolongin lu udah jatuh ke lantai dan palu lu bocor. Oh, jadi lo ngerasa gue utang budi sama lo? Heh, gue tuh nggak butuh pertolongan lo ya. Lepasin gue. Ini cewek udah tolong masih aja ngomong kasar. Lepasin gue, apaan sih? Oke, gue lepasin. Lo sengaja ngejatuhin gue? Kan lu sendiri yang minta dilepas. Gue tahu, lo bener-bener kan gak pengen nolongin gue. Beda sama Pak Arman. Oh, ternyata lu kesenengan digendong Pak Arman waktu kebakaran terus dibawa ke kamar yang nyaman ya? Pak Arman gendong gue. Iya. Ya mana gue tahu, gue kan pingsan. Kenapa lu cemburu ya? Cemburu? Ngapain gue cemburu? Buktinya tuh nggak pengen kan nolongin gue. Beda sama Pak Arman. Pak Arman tuh baik dan nggak pernah nganggap gue sebagai pembantu tapi manusia yang sama. Cowok kayak lo baru jadi supir aja sombongnya minta ampun. Kayaknya dia ngadepin gue yang nolongin dia. Gue harus ngelakuin sesuatu.
sesuatu yang manis ke dia. Ini pasti dari dia. Makan siang di restoran Piring Kaca. Jangan terlambat. Tapi kenapa gue mesti marah sama dia? Sikap dia kan baik selama ini. Mungkin aja ini ajakan damai dari dia. Sekarang gue udah gajian. Sekali-sekali boleh dong gue bikin seneng Bening. Gue pengen ajak dia makan di restoran mahal di tempat biasa Pak Arman makan. Indra. Indra, Foni barusan telepon saya. Ternyata saya harus menghadiri suatu acara amal di panti asuhan. Kamu ikut saya ya? Kenapa, Indra? Nggak apa-apa, Pak. Berarti saya harus ganti baju dulu. Nggak usah. Ya, yuk. Oke, Pak. Bening? Kamu ada di sini? Tadinya saya janjian sama teman saya untuk makan di sini, Pak. Nah, sekarang teman-teman kamu mana kok kamu sendiri di sini? Dia nggak jadi datang, Pak. Mungkin janji sama saya tidak cukup penting untuk ditepati. Ini buat kamu. Maaf, Pak. Jangan paksa saya untuk menerima hadiah ini yang tidak saya harapkan. Pak! Pak Arman! Pak! Bapak! Maafkan aku. Sampai saat ini, aku belum bisa memberikan Indra kehidupan yang lebih baik. Tapi kowe jangan khawatir. Meskipun Indra hidup dalam kesederhanaan, aku betul-betul sayang sama dia. Kalau gitu, sebaiknya gue jawab aja kalau gue suka sama dia. Dan gue mau jadi pacar dia. Ya,